Nah, setelah saya praktekkan, karena awal-awal kita tidak tahu klon, jenis klon mana-mana, kita beli stek-stek aja semua. Wajar karena belajar itu ada yang mati satu dua. Tapi bukannya saya putus asa, saya buka plastiknya itu selama umur 1 bulan, yang mati saya buka pelan-pelan. Saya teliti, kenapa kok ini mati? Akhirnya saya ketemu, kok ini mati kenapa? Ternyata cara nalinya itu terlewat kenceng. Yang udah jadi, udah sekian persen gitu kan. Akhirnya indukannya saya tebang biar proses pertumbuhannya lebih cepat. Tapi ada kendala satu. Apa itu? Perempuan penyakitnya satu itu. Agar channel ini berkembang, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Kakao merupakan salah satu komoditas andalan perkebunan yang peranannya cukup penting bagi perekonomian nasional, khususnya sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan dan devisa negara. Di samping itu, kakao juga berperan dalam mendorong pengembangan wilayah dan pengembangan agroindustri. Hari ini kita mau berkunjung ke salah satu petani kakao sukses yang berasal dari lereng Gunung Pesawaran, Provinsi Lampung, Indonesia. Assalamualaikum sahabat tani. Perkenalkan, nama saya Widayat, berasal dari W4, Kelurahan Margodadi, Kecamatan W5, Pesawaran, Lampung. Saya akan bercerita awal mula saya ngetek kakao. Itu pertama saya belajar dari kawan, cuman sepintas lihat cara menyeteknya aja. Setelah saya tahu, terus saya praktekkan di kebun saya sendiri. Nah, setelah saya praktekkan, karena awal-awal kita tidak tahu klon, jenis klon mana-mana, kita beli stek-stek aja semua. Wajar karena belajar itu ada yang mati satu dua. Tapi bukannya saya putus asa, saya buka plastiknya itu selama umur 1 bulan, yang mati saya buka pelan-pelan. Saya teliti, kenapa kok ini mati? Akhirnya saya ketemu, kok ini mati kenapa? Ternyata cara nalinya itu terlewat kenceng. Nali entresnya itu jadinya dia gepeng, dia akan kering. Nah, setelah itu saya stek ulang lagi, yang mati alhamdulillah jadi kan. Itu awal mulanya. Terus yang ini yang udah jadi, udah sekian persen gitu kan. Akhirnya indukannya saya tebang biar proses pertumbuhannya lebih cepat. Tapi ada kendala satu. Apa itu? Perempuan penyakitnya satu itu aja. Loh, kok bisa? Padahal kok perempuan gitu kan. Kuncinya satu. Apabila kita nyetek di kebun kita sendiri, kita mau tebang indukannya, pas rising ngamuk. Kenapa ngamuk? Karena pohon itu pasti ada buahnya 1-2 coklat, itu nggak mungkin nggak. Pasti ada kan? Nah, jadi kawan-kawan ini percaya omongan saya. Lihat nanti kalau sampai udah nyetek, udah mulai tumbuh umur 6 bulan sampai 7 bulan, tebang pasti marah. Buktinya saya waktu penebangan istri selama 3 bulan nggak tak ajak ke kebun. Begitu saya udah tebang semua, istri kaget, kok jadi lapangan katanya kan. Panasnya minta ampun. Kita mau makan apa katanya kan. Kita nggak ada coklat lagi. Masa iya? Dulu kita nikah sebelum ada coklat bisa makan. Apa ya kita setahun ini nggak punya coklat, nggak bisa makan? Pasti kita punya rezeki yang lain. Bener nggak? Nah, terus begitu istri saya tak kebun, diajak ke kebun, lihat begini-begini, sekitar umur
9 bulan sampai 10 bulan itu coklat udah mulai berbuah yang stekan. Nah setahun ke atas itu udah mulai lebat. Nah nanti ada foto-fotonya, nanti saya kasih tahu semuanya dari awal penebangan nyampe yang udah jadi. Istri Anda itu ajak ke bonsai yang udah jadi, pasti tergiur. Ternyata apa? Omongan saya benar. Setelah nyetek jadi tebang mesti marah istrinya. Datanglah ke bonsai saya, barusan istrinya tahu, oh begini ya Pak kalau stek, pohonnya pendek kan, cara ngambilnya juga mudah. Ya itulah resikonya, namanya petani-petani kampung gitu kan. Dibilang apa ya? Pertama kita dibilang orang gila. Karena apa? Buah coklat yang masih lebat saya tebang gara-gara penyetekan. Tuh. Akhirnya apa? Orang-orang yang menghina saya itu bilang orang gila lah segala macam, saya cuekin. Sekarang terbukti. Yang bilang gila sekarang dia gila nyetek. Oke, sahabat tani. Waktu penyetekan awal ukuran kebun saya itu sekitar kurang lebih 1 hektar. Setelah umur 3-4 tahun saya udah merasakan hasilnya. Akhirnya saya sekarang udah nambah kebun lagi. Terus walaupun kebun itu udah ada coklatnya, saya bongkar habis. Karena yang awal ini kita pohon tua kita stek ulang. Nah saya ingin merasakan dan ingin tahu tanam ulang. Dimana bedanya? Masa produksinya yang paling bagus yang mana, yang paling tahan lama gitu kan. Akhirnya saya bongkar kebun lagi. Semua pohon saya habisin, saya tanam ulang, sekarang udah berumur 2 tahun. Dan terus saya nambah lagi kebun lagi, satu lagi ukuran sekitar kurang lebih sekitar lagi. Saya tanam ulang lagi. Sekitar umur sekarang 8 bulan udah mulai belajar bunga. Oh iya, untuk kawan tani, kalau coklat kalau bisa itu untuk naungan coklat kalau bisa itu pohon pete. Kenapa saya sarankan harus pohon pete? Karena begini nih, kalau pohon pete itu begitu kemarau panjang dia malah rimbun daunnya, beda dengan pohon-pohon yang lain gitu kan. Bolehlah untuk 2 atau 3 batang tambahan duren segala macam nggak apa-apa, yang penting jangan terlalu rapat gitu kan. Sahabat tani, ini gara-gara kebun saya unggah ke Facebook, akhirnya orang banyak yang komen karena lihat buahnya itu terlalu lebat. Mas itu katanya foto itu mah editan, bukan asli gitu kan. Akhirnya saya ngomong langsung ke orang yang komen tadi itu, saya balesin, ini asli mas. Kalau sampean tidak percaya silakan datang saja ke kebun saya dan sampean tak kasih alamat, ini alamat saya, rumah saya di sini nih, kebun saya. Akhirnya datanglah dari daerah sanalah jauh, dia membuktikan omongan saya. Akhirnya dia datang beneran dan bisa langsung lihat kebun saya. Barusan dia percaya. Nah dari situlah berkesinambungan. Banyak orang-orang yang komen dari Lampung Timur, Putih, Anglo segala macam. Akhirnya datanglah ke kebun saya untuk membuktikan foto atau omongan saya itu. Sekarang udah terbukti, alhamdulillah. Di daerah Pesawaran ini udah banyak yang ikut cara menyetek saya gitu kan. Walaupun saya tidak sekolah, cuman otodidak gitu kan. Karena ketelatenan saya tadi. Dan untuk kawan petani, jangan suka putus asa begitu nyetek pertama gagal terus malas, jangan. Itu ujian pertama. Karena kalau nyetek pertama gagal langsung nggak mau nyetek lagi, sampai nggak bakal maju. Penghasilan kakaonya nggak bakal meningkat. Itu kuncinya. Telaten, sabar, tuh. Oke, sahabat petani kakao, cukup sekian dulu video dari saya. Dan pesan saya, jangan putus asa untuk belajar di bidang pertanian kakao.
Untuk video selanjutnya saya akan langsung mempraktekkan cara menyetek kakao dari awal. Cukup sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.